Stunet itu adalah beasiswa dari pemerintah Belanda, so you don't have any obligation to go back to Indonesia gitu. Kalau kita Oke. misalnya LPDP, kita kan itu beasiswanya berasal dari pemerintah Indonesia dan kita punya Mm-mm. kewajiban untuk berkontribusi balik ke Indonesia seperti itu. Oke, so halo, selamat datang dan selamat bergabung kembali di Transfer Mind episode ke-6. Today we have another very interesting episode. Hari ini kita akan ngomongin tentang lanjut berkarir di luar negeri setelah lulus S2, kenapa enggak? Sama pembicara kita yang udah hadir nih, ada Mas Hans Topril. Halo Mas. Halo Nuzul. Iya, kita belum sempat kenalan ya Mas ya. Ya, salam kenal ya. Halo Salam kenal semuanya. juga. Halo. Hope you're Hmm, well. Anyway, lagi di mana Mas Hans? Kalau aku sekarang lagi di The Hague, aku tinggal di The Hague. Di Ya, Den Haag. ya, Oke, Den oke. Haag di dekat Rotterdam di Belanda. Oke. Oh, kita biasanya bacanya Den Haag, tapi sebenarnya bacanya Den Haag ya. Ya, Oke, berarti selamat sore untuk teman-teman versi waktu Indonesia Barat dan selamat siang atau selamat pagi, masih jam 10:30 kalau nggak salah di sana ya Mas Hans ya. pagi. Iya, benar sekali. Oke. Benar sekali. Nah, ini sambil nunggu beberapa teman-teman yang join juga, Mas, kita mau ngenalin lagi sedikit tentang Mas Hans Topril, pembicara kita hari ini. Jadi nama panjangnya ya Mas Hans Topril, sejauh yang aku terima, Hans saja. nggak ada nama Iya, nggak ada nama ketiganya, Mas ya. iya, nggak ada nama ketiga. Jadi dua Oke, nama aja cukup biar sama. untuk paspor gampang. Saya juga Duzulina Fitri aja, Mas. Oke, Ya, anyway, Mas Hans Topril ini terakhir dia lulusan dari, correct me if I'm wrong ya, Mas ya, ya, Maastricht University ya, dengan beasiswa Stunet. Itu ya, beliau mengambil Master of Laws, fokusnya International and European Tax Law. And ya, currently Mas Hans sedang bekerja sebagai transfer pricing consultant di EY ya, Amsterdam area. To be ya, honest, teman-teman, saya juga masih kurang familiar dengan transfer pricing consultant. Tapi ya emang itu ya, tujuan kita ngobrol-ngobrol hari ini sama Mas Hans untuk mengenal dia dan ya. apa aja sih yang dia lakukan setelah ngambil S2 dia sampai sekarang lagi kerja di EY. Kita langsung Ya, nanya aja kali ya sama Mas Hans. Gimana Mas Hans ya, ya, perjalanannya ya, nih? ya, pertama-tama humor everyone. Good morning everyone. Good Ya, nama saya morning. Hans Topril. Saya tadinya tinggal di Jakarta, Oh, eh, Jakarta mana Mas? di Jakarta Pusat. Oh, bukan Jaksel ya Cuma Mas ya? ya, ya, tadinya saya kerja di Jakarta. Kalau kalian pada familiar dengan financial service, accounting services gitu, itu Mm-mm. biasanya saya kerja di Deloitte Indonesia, Oh, Deloitte Deloitte. Jakarta. Ya, Mm-mm. and then I also worked in KPMG Indonesia for 2.5 years gitu. Oke. Nah, jadi sebelum itu ibaratnya saya udah punya pengalaman kerja hampir 5 tahun, dan sebelumnya saya itu kuliah juga di perpajakan di Universitas Indonesia. Oke, kalau nggak S1, salah jurusan administrasi fiskal ya, Mas ya? administrasi fiskal, ya benar Hmm. sekali. Dan sebelum pindah ke Jakarta, sebenarnya saya juga anak daerah, saya dari Medan gitu. Oke. Dari 1 sampai 17 tahun di Medan, lalu lanjutlah pergi merantau Ke ke UI. Jakarta Iya, 10 ke tahun ya Jakarta. kan. Mm-mm. Kayak mana rindu mama ya kan. Keluarlah actionnya ya kan. Terus habis itu saya kerja, after graduate saya kerja 5 tahun, kemudian Hmm. after kerja Masih lima di tahun Jakarta itu ya, Mas, di Deloitte itu masih ya? di Jakarta, and then I applied for a scholarship, dan itu banyak banget sebenarnya scholarship yang saya apply, tapi rezekinya ada di Stunet Hmm. gitu. Nah, study in the Netherlands. Jadi if I compare with the other scholarships, one of the advantage itu adalah kayak um, Stunet itu adalah beasiswa dari pemerintah Belanda, so you Hmm. don't have any obligation to go back to Indonesia gitu. Kalau kita Oke. misalnya LPDP,
kita kan apa namanya itu beasiswanya berasal dari pemerintah Indonesia dan kita punya kewajiban untuk berkontribusi balik ke Indonesia seperti itu. Nah, Benar-benar. terus habis itu ringkasnya saya kuliah S2 di Maastricht University, majoring in International and European Tax Law. Lalu after graduating from Maastricht University, then I pursue my career in EY Amsterdam. Jadi kebetulan kemarin itu lagi COVID, lagi susah-susahnya cari kerja. Terus Kebetulan saya nih Mas sempat, ya. ya Kebetulan COVID. sempat kebetulan COVID. Dan I think it was really challenging for me because I have, not only compete with Dutch people, tapi I have to compete with EU graduates. Jadi kalau kita bicara tentang kerja di European Union, kita itu terbagi beberapa kelas. Pertama pasti priority-nya terhadap Dutch, maksudnya orang-orang Belanda. Oh, benar-benar. Secondly, European Union, lalu lanjutlah ke third country nationals. Jadi ya during the pandemic ya banyak banget kegagalan, apply for a job, then I got one job in EY Amsterdam, itu Ernst & Young. Jadi Ernst & Young itu adalah salah satu perusahaan yang memberikan financial services, advisory services, accounting. Jadi kalau kalian bicara tentang kalau punya background accounting, keuangan dan lain-lain, perpajakan juga. EY adalah salah satu big four companies in the world. Jadi ada 4, PwC, KPMG, Deloitte, dan EY gitu. Dan pekerjaan saya sehari-hari itu sebagai international tax consultant. Jadi ya saya ngurusin tentang aspek perpajakan internasional ya. Lebih detailnya gimana tuh Mas? Jadi misalnya kita bicara tentang kan company punya purpose itu untuk maximize their own profit. One of them itu caranya adalah dengan maximize their taxation system. Jadi di sini saya bantu multinational companies, misalnya perusahaan-perusahaan besar itu gimana sih cara mereka bisa mengoptimalisasikan pajaknya melalui struktur tertentu seperti itu. Melalui international transactions ya seperti itu. Dan saya buat dokumentasinya, terus habis itu pekerjaan sehari-hari ya lebih ke face to face dengan clients, giving tax memo, terus habis itu conference call, terus kayak involved in other area of taxation, lalu ya banyak lah yang kita bisa lakukan. Terus kerjasama dengan otoritas perpajakan lainnya seperti itu. We're trying to understand ya Mas ya. Terkait itu. Cuma kalau terlalu technical nanti karena nggak semuanya background-nya pajak ya Mas ya. Tapi menarik nih Mas, tadi yang dibilang Stunet itu tidak ada persyarat untuk balik ke Indonesia, karena sebenarnya aku mau nanya juga tadi di awal, apakah dari awal Mas itu memilih Stunet karena Mas sudah tahu, ini nggak ada syaratnya nih, harus balik ke Indonesia kayak gitu. Karena kalau nggak salah LPDP memang, correct me if I'm wrong ya teman-teman, itu kita harus masa bakti ya udahlah ya bahasanya masa bakti itu kayak setelah kita studi itu 2 kali masa studi tambah 1 tahun. Jadi misalkan kita masa 1 tahun dikali 2 tahun tambah 1, jadi at least 3 tahun dulu kita harus stay di Indonesia. Berarti kalau Stunet nggak ada sama sekali ya Mas? Iya, jadi kalau in fact tadinya saya juga apply for LPDP kan, seperti itu. Karena ya saya kan coba aja semuanya. Cuma ya memang mungkin kayak emang jalannya ya. Saya juga pertama-tama nggak aware gitu. Saya kira Stunet itu beasiswa dari pemerintah Indonesia dan kerjasamanya dengan pemerintah Belanda. Tapi selama yang saya tahu itu ternyata funding is coming from Netherlands taxpayers gitu, Dutch taxpayers. Jadi semuanya punya orang-orang di Belanda dan kita tidak sama sekali memiliki kewajiban balik ke Indonesia seperti itu. Jadi kayak tidak ada utang moral seperti itu kalau kita pengen bekerja gitu. Cuma kalaupun kita bicara tentang LPDP, ya you are allowed to work probably only for internship atau for international exposure only for a year. Lalu after that you have to go back to Indonesia, right, to contribute what you have promised. Cuma ya salah satu keunggulan Stunet mungkin itu ya. Gitu. Tapi saya nggak intentionally pengen apply Stunet aja karena pengen kerja, enggak sih. Cuma ya emang jalannya aja dapat dari situ. Jadi ya mungkin
saya di reject di LPDP mungkin untuk dapatnya student gitu biar Karena bisa emang udah berkarir. rezekinya di Stunet gitu ya Iya, Mas ya. Malah benar. sekarang membawa Mas bisa dibilang lebih jauh perjalanan nih dengan Stunet. Iya, exactly. Jadi di balik setiap perjalanan, misalnya kalau kita pun gagal dalam beasiswa, it doesn't mean that it's the end of the Benar-benar day. ya Iya, in the end of the world gitu. Udah gagal, iya, udah ternyata kita iya, nggak tahu jalan Tuhan ke depannya bawa kita kemana gitu ya Mas ya. exactly. Iya, benar sekali. Oke. Anyway, teman-teman boleh mulai nanya sih di kolom komentar. Nanti tenang aja akan ada kita selalu ada ini sih Mas, kita selalu ngasih space buat teman-teman ngobrol langsung, open cam atau open microphone terserah, pokoknya ngobrol langsung sama Mas Hans. Atau kalau mau Iya, mulai nanya di kolom komentar juga nggak apa-apa, tapi aku dulu sih mau nanya ke Mas Hans. iya, Emang dari awal kalau dilihat kan aku udah stalking Mas nih dari tentang Mas Hans nih. Dan dari iya, dulu emang apa ya karir sebagai transfer pricing consultant di bidang perpajakan itu udah lama sebelum sampai di benar apa sekali. namanya sebelum sampai di Belanda kayak gitu. Dan di Belanda juga sebelum masuk EY udah sempat berkarir di perusahaan lain dengan posisi yang sama ya Mas ya. Iya, benar Nah sekali. emang itu dari dulu oke fokusnya aku mau di sebagai transfer pricing consultant aja atau gimana tuh. Jadi kayaknya udah mengerucut Iya, gitu. Gimana tuh iya. Mas? Jadi kalau kita bicara tentang international taxation kan aspeknya banyak banget nih. Ada Mhm. yang misalnya untuk perseorangan, corporate atau international tax gitu. Cuma awalnya sih saya lebih ke arah uh, dulu tuh internship. Saya pernah Mhm. internship di PwC Indonesia. Terus ibaratnya kayak saya sebenarnya maunya ambil business tax. Jadi kan saya mikir, oh ya kalau saya business tax itu misalnya ada corporate di Indonesia pengen tahu tentang aspek perpajakan di Indonesia, mungkin nanti bisa, oh gue bisa kaya nih gitu ya kan. Karena banyak Money ya Mas perusahaan-perusahaan tetap di ya. Indonesia pengen, iya, apalagi sistem perpajakan di Indonesia lebih ruwet gitu kan. Jadi Benar source benar. of income probably higher than other division. Cuma pas waktu internship saya lihat ada lowongan di transfer pricing. Saya kayak ya coba aja apply apa sih Mhm. ini gitu. Ternyata transfer pricing itu lebih dari business tax tadi. Itu kayak misalnya Hmm. mereka rata-rata lulusan untuk transfer pricing itu international graduates. Itu kayak US graduates, Europe Itu harus graduates. atau nggak harus juga sebenarnya? Nggak harus, tapi maksudnya mereka most likely international graduates gitu. Jadi Oke. most of the team itu pasti international graduates. Dan lulusan lokalnya dikit banget kalau bisa dibilang hitungan jari pada saat itu. Dan they spoke English to each other gitu. Jadi mereka benar-benar kayak even communication-nya in English. Terus bos-bosnya itu misalnya dari expat-expat gitu kayak Japanese, terus habis itu Korean and also Singaporean gitu. Sama ada US bosnya juga gitu. Mhm. Terus saya mikir kayak, oh iya bagus juga nih kalau saya ikut transfer pricing. Pak, motivation-nya itu sebenarnya lebih di awalnya kayak cool aja gitu kalau lo bisa bekerja dengan international graduates, karena pada saat itu ya saya local graduates UI gitu. Dan kedua kayak cool aja pekerjaannya dalam bahasa Inggris. Mungkin ini salah satu apa cara saya buat bisa bicara dalam bahasa Inggris, Oke. discussion in English gitu. And then for example, if you want to prepare something in English, mungkin this is exactly a platform for me to improve my writing gitu. Jadi kayak mungkin Oke. bagus banget nih kalau misalnya saya di sini karena di everything is in English gitu. Karena as compared to business tax, everything is in bahasa gitu. Jadi kayak less challenging for me I think gitu pada saat itu. Terus habis itu oke, coba-coba aja, terus oh ternyata kayak fail gitu. Maksudnya kayak nggak terlalu impresif ke orang-orang di sana karena kayak terus kayak ada omongan iya kenapa sih hire internnya local graduates gitu kan, Oh. terus kayak wah mulai membara-bara nih apa sih sebenarnya transfer Awalnya pricing berarti ini, di apa di underestimate di ya Mas ya? underestimate gitu ya, kenapa sih local graduates ini writingnya jelek banget gitu, terus kayak speakingnya apalagi kita nggak ngerti nih discuss sama dia, terus discussionnya juga nggak ngerti gitu gimana sama dia. Terus habis itu kebetulan mata kuliah transfer pricing ini salah satu advanced subject ya. Jadi kayak kalau ada orang yang ngerti ini tuh benar-benar ya salah satu orang yang outstanding lah kalau bisa dibilang. Oke. Karena emang di waktu saya di UI juga nggak pernah dipelajari gitu. Mhm. Terus ya karena ada prestis seperti itu dan tekanan seperti itu, saya pengen coba-coba fokus aja gitu.
Akhirnya saya apply di pekerjaan after graduate, saya coba kerja di situ. Terus beneran kayak kerjanya sama US graduates, terus habis itu kayak Australian graduates gitu, European graduates. Terus bos-bosnya juga dari luar negeri, tamatannya Harvard. Kayak itu salah satu motivasi juga buat aku, kayaknya aku harus kuliah di luar negeri deh, biar aku bisa kayak setara equal dengan teman-teman aku lulusan luar negeri ini gitu. Terus habis itu uh, karena tadinya udah di underestimate, terus habis itu kita nggak ngerti sama subjeknya apa, akhirnya aku kayak push myself, akhirnya aku ngerti setelah beberapa tahun kerja di bidang itu, dan ini high demand banget. Jadi maksudnya kayak karena Oke. dia, Di Belanda khususnya karena Mas ya? Atau di ya mana? di seluruh dunia, jadi high demand banget. Jadi Hmm. kalau saya juga dibilang sama salah satu uh, dosen saya yang juga bos di salah satu law firm ataupun di Big Four, mereka bilang kalau kamu mau transfer pricing, kamu pasti nggak akan jobless gitu. Pasti kamu akan selalu dapat job dimanapun itu karena semuanya dalam bahasa Inggris. Terus guidance-nya itu ada kayak satu guidance dunia yang pakai itu namanya OECD guidelines. Jadi itu dipakai dimanapun dan sistemnya akan sama gitu. Nah, jadi Oke. dengan transfer pricing ini kamu bisa ke Europe, kamu bisa ke US easily, atau kamu bisa pindah ke Southeast Asia gitu. Jadi saya ngelihatnya kayak ini sebagai suatu prospek gitu. Jadi saya nggak bakal jobless nih kalau saya berada di bidang ini gitu. Ilmunya Akhirnya universal berarti Mas. saya tekunin juga, itu belajarnya susah banget untuk transfer pricing-nya karena konsepnya itu nggak bisa dipelajari dengan theoretical approach, but you have to do it practically gitu. Berapa tahun Mas? Eh, Selama sekarang perjalanan udah Mas? hampir sekarang udah hampir 6 tahun sih ngelakuin itu Oh. untuk transfer pricing. Jadi itu high demand banget. Jadi saya kayak akhirnya ya saya memilih transfer pricing, saya Hmm. niatin aja. Terus international exposures-nya ada, it really improves my writing skills, listening skills, speaking skills. Terus kayak ini adalah platform buat saya untuk bisa discuss with expatriates gitu ataupun misalnya dengan orang-orang international colleagues. Kalau saya tetap di bisnis teks tadinya pasti mungkin saya semuanya dalam bahasa Indonesia, Hmm. terus kayak ngurusin tentang pajak Indonesia, less international exposure gitu. Jadi ya begitulah perjalanannya. Pertama di underestimate, kemudian di Hmm. challenge in terms of language karena everything is in English. Terus abis itu ada pressure juga kalau misalnya transfer pricing, you have to be international graduates. Dan ya jadi kayak memotivasi akhirnya, dan ada career opportunity yang bagus banget. Jadi kalau Hmm. misalnya di LinkedIn tuh banyak banget untuk transfer pricing Hmm. opportunity Oke. gitu. Padahal awalnya Jadi kalau tadi saya ya bukan coba-coba juga sih. Awalnya berarti tadi Mas bilang kalau nggak salah, coba dulu gitu. Belum tahu transfer pricing itu iya apa. Jadi belum mengerucut dari awal berarti ya Mas ya? belum mengerucut dari awal karena memang nggak tahu gitu, cuma sebatas prestis aja, tapi it's a Hmm. good thing sih karena karena aku mikirnya kenapa orang-orang yang punya background apa maksudnya kenapa orang-orang yang kayak punya background keren kayak misalnya international graduates, Hmm. they're really fluent in English, kenapa mereka maunya ngambil transfer pricing instead of other part of taxation kalau mereka tahu other part of taxation itu is profitable for them gitu. Hmm. Terus Oke. ya udah akhirnya saya coba, ya ternyata ya emang itu yang terbaik sih untuk sekarang gitu, transfer Oke. pricing. Siap-siap. Aku penasaran ini sih Mas. Anyway, awalnya emang coba-coba, tapi kan saya coba-coba juga nggak ngambil informasi dari sembarang tempat gitu kan Mas ya, untuk akhirnya menemukan sebuah kayak menarik nih transfer pricing kayak gitu. Apakah ada kayak networking, ngobrol-ngobrol sama orang, atau apa ya namanya, suatu platform yang akhirnya mengenalkan Mas ke arah karir yang sekarang kayak gitu? Back then pas zaman saya itu kayaknya nggak terlalu advance ya untuk in terms of technology like LinkedIn Oke. or social media. 2000 berapa 2014 kayak gini kita belum main yang kayak begitu-begitu, Belum coba belum rame. belum ramai ya. Tapi salah satu hal yang paling penting adalah networking dengan misalnya salah satu dosen saya yang bekerja juga Oke. sebagai professional consultant, sama juga ikatan alumni ya. Jadi dulu saya aktif kan di organisasi mahasiswa. Terus saya sering juga chat-chat atau kayak ngobrol-ngobrol dengan senior, kayak asking for their experience and backgrounds gitu. Jadi networkingnya lebih ke local networking.
Mm-mm. Lalu saya coba connect ke mereka itu melalui apa namanya, kayak yes, WhatsApp. Saya minta nomornya dari senior, jadi kayak mouth to mouth information gitu. Oh, oke. Ya, jadi saya nanya sama senior saya yang udah bekerja di bidang transfer pricing gitu. Jadi kita punya discussion, okay, this is a really good career opportunity, then you can have a better perspective in the future in terms of taxation. Jadi kalau kalian benar-benar mau improve banget untuk karir internasionalnya berada di transfer pricing dong gitu. Oh, oke, sounds good gitu. Terus ini benar-benar improve your English gitu. Jadi dia ngasih tahu saya writingnya gimana. Karena as a consultant you have to have like a good writing skill gitu. Karena at the end of the day it goes to your client. Klien itu kan besar banget kan klien-kliennya Big Four gitu. Terus ya jadi sebatas networkingnya lebih ke arah mouth to mouth information. Tapi waktu saya di Master University itu networkingnya lebih ke arah LinkedIn, dari LinkedIn. Dari LinkedIn, gimana tuh Mas? Nge-add semua orang yang kira-kira potensial atau gimana? Ya, jadi saya misalnya saya lihat nih transfer pricing, terus misalnya dia dari Asia atau dari alma mater yang sama, lalu saya coba connect ke dia, terus saya ajak dia untuk virtual catch up, kayak misalnya, hai apa kabar gitu. Terus mau nanya kalau opportunity-nya untuk transfer pricing gimana, boleh nggak kita virtual catch up, pengen tahu opportunity-nya seperti apa. Some of them ignored my message, tapi some of them ya responded well. Jadi mereka ngajak saya virtual catch up. Jadi dari situlah mereka dapat vibes kayak ini anak bagus gitu. Dia punya pengalaman kerja. Dan dari situlah dapatlah recommendation gitu. Oke. Ini nggak Terus disangka-sangka sih. Maksudnya biasanya kan orang-orang, aduh malu lah nanya sama orang yang nggak dikenal tentang tentang misalkan mau apa namanya, mau bangun karir dan sebagainya. Karena mikirnya, aduh nanti dikira ganggu dan sebagainya. Tapi justru itu kalau kita berani malah ngebuka rezeki kita ya Mas ya. iya, jadi apalagi ini salah satu perbedaan budaya. Kalau kita di Indonesia kita kan diibaratkan kita dituntut untuk diam dan mendengarkan, maksudnya nggak enakan gitu. Kalau di sini semuanya harus kita yang harus proactively approach people gitu. Jadi kita yang harus benar-benar nanya orang atau benar-benar yang kayak tanya semaunya apa kita gitu. Lalu mereka benar-benar open for people. Tapi kita harus ikutin schedule mereka gitu. Oke. Lalu yang kedua sering-sering juga itu channel yang pertama pasti LinkedIn, itu obviously itu one of the best. Secondly saya ikut juga asosiasi, misalnya ada International atau Indonesian Professional Association di Belanda, atau misalnya kayak Indonesian Netherlands Youth Society. Jadi in terms of history kita kan sama orang Belanda itu dekat. Jadi ada di sini perkumpulan Indonesian Netherlands 350 tahun Youth ya Mas Society. dekatnya ya. Yeah, exactly. Jadi saya ikut event-eventnya di sana, ternyata ada orang yang bekerja di Big Four gitu, di bagian tax juga. Jadi saya approach dia, saya tanya tentang, oh gimana career opportunity-nya, dan lain-lain. Akhirnya saya dapat rekomendasi dari dia, referral gitu. Yang ketiga saya dapat juga dari misalnya university professors, itu rata-rata juga. Untungnya di bidang saya itu, professorsnya atau lecturersnya itu orang-orang yang juga involved di bagian praktisnya juga gitu, di bagian apa ya kalau bisa dibilang di konsultan juga. Jadi dia kerja sebagai profesor dan juga kerja sebagai konsultan gitu. Oke. Jadi mereka kayak punya direct access to the Big Four. Terus mereka kalau misalnya bilang kalau if you're interested, then I can give you a recommendation or reference. And then I can refer you to one of my colleagues. Then just give me your CV gitu. Tapi of course before we approach this person, kita harus kayak berusaha untuk ngejual diri kita, achievement kita Membangun apa aja. Gue koneksi datang ke dulu. Iya, jangan baru pertama kali langsung boleh nggak minta referral, nggak. Jadi kayak 2 kali, 3 kali gitu. Tunjukkan ke dia kalau kita itu worth it gitu. Jadi how I can build my connection itu biasanya through 3 things. Ku sum up lagi. Yang pertama adalah through LinkedIn. LinkedIn, oke. Secondly itu melalui kayak association. So for example, kalau ada Indonesian Netherlands Youth Society, just go to the event and then register yourself and then do a networking. And then the third one is
through my academic background. Jadi misalnya dengan professor, university professors atau lecturers, saya minta recommendation gitu. Ya, berarti intinya mulai ini ya teman-teman, mulai memperbagus LinkedIn nih kalau teman-teman udah punya LinkedIn. Boleh add Mas Hans juga nggak di LinkedIn? Boleh. Mas kita coba, kayaknya udah ada beberapa yang nanya nih. Ini agak coba aku baca dulu. Halo Mas Hans, saya Tika. Saya sudah sempat browsing tentang beasiswa Stunet dan menemukan program Dikti LPDP Stunet. Pertanyaannya, apakah saat ini jalur beasiswa Stunet hanya lewat program kerjasama ini atau ada yang murni Stunet aja? Karena program kerjasama ini saya lihat proses dan syaratnya mirip sekali dengan beasiswa LPDP reguler. Thanks in advance, Mas. Gimana, Mas? Yeah. Jadi setahu saya Stunet itu juga punya channel kerjasama dengan beasiswa lainnya. Mereka jadi ada tipe-tipenya, jenis-jenisnya juga beda-beda. Tapi untuk Stunet sendiri, khusus untuk Stunetnya aja, itu tetap masih ada gitu. Jadi itu cuma variasi aja. Jadi kamu tergantung kamu mau apply yang mana. Misalnya ada namanya OKP gitu. OKP itu khusus ada kerjasama gitu dengan sebuah institution gitu. Tapi kalau untuk murni studentnya juga ada gitu. Jadi tinggal di browsing aja. Atau kalau misalnya memang karena untuk kompetitif levelnya itu di student agak tinggi, kalian bisa juga apply Orange Tulip Scholarship. Itu kayak partial scholarship, and then misalnya tuition fee-nya nggak bayar gitu, jadi bayarnya living cost aja gitu. Oke, tapi Jadi kalau Mas untuk dulu apa, pertanyaan Mas? dari Mustika, saya pure Stunet gitu, Oh, pure oke. Stunet. Jadi nggak yang jenis-jenis lainnya yang tadi kayak ada OKP atau LPDP Stunet gitu. Itu saya nggak join beasiswa itu gitu, karena memang ada persyaratan-persyaratannya. Kalau misalnya kalian untuk OKP misalnya harus bekerja di institusi itu selama berapa tahun, dan institusi itu mau nanda tangan kerjasama dengan Stunet misalnya seperti itu. Kalau saya kan kerjanya di multinational company, kayak ibaratnya nggak perlu ada hal-hal yang kayak gitu-gitu, yang maksudnya kayak harus ada kerjasama untuk pergi ke luar negeri gitu. Siap, berarti Mbak siapa tadi ya, lupa? Mbak Tika ya, kalau nggak salah. Iya. Bisa Mbak Tika, bisa ada murni Stunet. Ini contohnya Mas Hans lulus Stunet murni. Yeah. Anyway, ada lagi pertanyaan. Tapi Mbak Tika kalau misalkan ada tanggapan atau mau ngobrol langsung sama Mas Hans, boleh loh Mbak open cam atau open mic. Mustika, bener ya Mbak? Mustika ya? Gimana Hai. Mbak? Hai Mbak. Halo. Halo. Makasih Mbak Nujul sama Mas Hans. Ya. Oke, jadi gini, aku udah sempat browsing kan di websitenya Stunet gitu, Study in Holland. Nah itu aku menemukan satu link itu, Dikti LPDP Stunet Joint Scholarship Program gitu. Kemudian aku tidak menemukan link lain gitu untuk itu, dan di situ juga dia menyebutkan bilateral priority areas-nya mereka apa gitu kan, dan itu memang lebih ke marine sama apa ini ya, sustainable entrepreneurship gitu kan. Itu kan seperti core-nya LPDP sekarang ya, kan mirip banget tuh gitu. Nah terus aku penasaran, apa jangan-jangan Stunet semua sudah bekerja sama dengan LPDP gitu. Itu sih Mas yang aku penasarannya gitu. Kayak nggak ada akses ke tempat lain gitu. Iya gitu. ya, tapi saya juga kalau untuk tahun ini saya kurang tahu juga ya. Gitu. Tapi ini saya baru browsing. Iya benar, kayaknya sekarang udah Dikti LPDP Stunet deh. Itu doang ya berarti ya? Iya. Oke. Soalnya kan mungkin kayak misalnya kayak kerjasama gitu. Misalnya untuk tuition fee kamu dibiayain oleh Stunet, tapi kalau misalnya untuk cost-nya dibayarin oleh LPDP gitu. Jadi mungkin itu kan sekarang jadi dia, lebih jadi mungkin dia lebih terbatas ya? Iya, lebih terbatas. Untuk Betul, jurusannya. lebih terbatas. Untuk studinya jadi dibatasi, kemudian untuk prosesnya juga kayaknya full lewat LPDP gitu. Maksudnya menggunakan skemanya LPDP, karena yang aku pernah dengar, Stunet itu kan nggak ada wawancara, betul ya? Jadi dia tergantung dari tahun ke tahun. Cuma pada saat tahun saya kita itu ada ini namanya focus group discussion, leaderless group discussion. Lalu habis itu kayak masih ada seleksi untuk kayak psychological test. Lalu kita punya juga yang namanya essay test juga.
lalu ada recommendation letter gitu dari bos, sama essay gitu. Jadi ada beberapa tahap Essay. sih gitu. Cuma pada tahun Oke. setelah saya itu masih ada interview juga, khusus untuk interview. Oh Tahun setelah gitu. saya ada interview, dan tahun ini Oke. changing lagi gitu. Jadi ya mungkin dananya udah habis kali ya, karena udah berapa puluh tahun gitu Stunet kerjasama sama maksudnya Stunet udah ngasih Indonesia beasiswa gitu ya. ya Indonesia udah Oh. hampir berapa puluh tahun kalau nggak salah gitu. Mungkin funding, oh ya, sama yang saya lihat juga, dapat informasi dari internal, katanya sih pemerintah Belanda udah ngelihat bahwa Indonesia itu sebagai negara yang udah mampu, karena mereka aja udah punya scholarship funding sendiri namanya LPDP. Mereka aja bisa ngebiayai anak-anaknya untuk pergi. Terus kayak kenapa kita harus sumbang lebih banyak lagi, mungkin seperti itu ya. Mungkin dialokatnya biaya-biaya kita ini lebih dialokatnya ke misalnya negara-negara yang lebih membutuhkan, South Africa gitu. Mungkin ya. Seperti itu. Oke. Cuma ya mungkin untuk tahun ini mungkin agak lebih berbeda. Jadi mungkin kamu benar, sekarang udah pakai LPDP Stunet. Kerja sama LPDP Stunet itu ya Mas ya? Iya, dan saya lihat ini di internet juga apa namanya, prosesnya juga beda. Iya, sama kayak waktu saya coba LPDP dulu gitu, ada subsidi. Iya kan, mirip banget sama LPDP. Oke, lanjut Mbak, apa? Oke, ini kan disebutkan juga ada statement of employer ya. Iya. Nah itu misal nih Mas, kita lagi kerja di satu tempat, kemudian pengen daftar beasiswa, dan in the future kita nggak mau lanjut lagi di tempat itu gitu kan. Either kita mau build a business gitu, private business, atau yang lain misalnya gitu. Nah, bagaimana dengan statement of employer ini Mas? Sebaiknya kita minta ke perusahaan yang sekarang, karena kalau aku melihatnya itu agak aneh sebenarnya ya, kita mau keluar dari perusahaan sekarang, kita minta sama perusahaan sekarang, atau kita bisa minta sama employer kita yang dulu gitu. Gimana menurut Mas Han? Ini harusnya current employer ya, harusnya current employer. Tapi ya bilang aja kalau misalnya kalau company-nya emang nggak mau kamu balik lagi, ya tulis aja no gitu. Ini tuh nggak yang kayak legally binding gitu loh. Kalau misalnya dia tulis, oh iya kamu balik ke sini dikasih promosi manager gitu. Terus pas kamu udah kelar beasiswanya, terus kamu balik lagi ke sana, ini kamu bilang aku mau jadi manager gitu. Nggak kayak gitu gitu. Itu cuma untuk administrative purpose aja sih gitu. Nggak yang dilihat itu banget. Kayak cuman jadi kayak untuk menunjukkan bahwa buat kayak supporting kali ya Mas ya? Iya, kayak cuma untuk administrative purpose, terus your employer is aware that you want to study abroad, and then they just give you a permission gitu. Oke. Gimana Mbak Mustika? Berarti nanti kita terus update terus ya Mas ya, terkait Mbak Tika ya, terkait beasiswa Stunet ya Mas ya. Makasih banyak ya Mbak Mustika. Jadi saya juga tahu nih bahwa sekarang udah ada sharing kerjasama gini. Karena beberapa tahun lalu kan saya juga jadi coach juga untuk anak-anak yang apply beasiswa. Itu saya belum tahu. Ini pasti khusus tahun ini sih harusnya. Oke. Siap. Anyway, Mbak Mustika kan ikut SI juga ya Mbak ya? Scholarship Incubator. Iya, betul. Oke, nanti di SI juga kita ada webinar khusus membahas apa namanya Stunet. Jadi mungkin nanti tapi ini informasi juga sih buat kita. Jadi ternyata ada yang baru lagi tuh hari di Stunet. Jadi mungkin sambil kita mendalami dan mempersiapkan buat apa namanya webinar Stunet nanti. Jadi make sure Mbak join nanti ya Mbak yang buat Stunet. Tapi memang di Indonesia scholarship sistemnya selalu berubah-ubah. Jadi semakin cepat kalian apply, semakin bagus gitu. Karena misalnya contoh saya waktu LPDP, pada zaman beberapa tahun sebelum saya itu masih lebih mudah prosesnya. Terus kayak misalnya university-nya banyak options-nya. Lalu prosesnya juga nggak terlalu ribet. Kayak sekarang misalnya lebih ribet lagi, lebih banyak lagi. Terus kayak kuotanya lebih dikit. Tapi tahun depannya lagi jadi lebih banyak lagi, options university-nya lebih banyak lagi. Jadi aku sih selalu rekomen kalian kayak semakin cepat kalian apply for a scholarship, the better it is gitu. Oke deh. Mbak Mustika gimana, ada tanggapan lagi nggak? Kayaknya segitu dulu deh Mbak Nuju. Nanti mungkin akan banyak sharing lagi di SI aja kali ya. Oke, sambil apply Stunet ya Mbak ya. Siap. Makasih banyak Mas Hans, Mbak Nuju. SI itu Swedish Institute ya?
Oh iya, Oh, tapi bisa Swedish Institute, bisa juga jadi oh itu iya, ada program. Ini jadi scholarship mengenalkan nih incubator teman-teman. Mas Hans. Jadi kita Oke. punya program namanya Sigap Mas, Scholarship Incubator dan Global Mm-mm. Accelerator Program. Nah, Scholarship Incubator jadi itu kita fokusnya buat ngebantu teman-teman Transformi itu buat nyiapin persiapan mereka beasiswa. Oh, Ngedapetin cool. beasiswa. Nah, itu Ya, programnya 1 tahun karena we all know dapetin beasiswa itu nggak gampang kan ya Mas, karena benar kayak yang tadi banget. mau bilang, apalagi setiap tahun beda gitu persyaratan dan sebagainya. That's why kita bikin program 1 tahun namanya Sigap. Nah, yang satu lagi tuh GAP, Global Accelerator Program. Itu nggak cuman mungkin teman-teman yang udah ikut tuh memahami ini cuman oke, ini program bahasa Inggris aja enggak, tapi juga sebenarnya ini buat bantu teman-teman kalau misalkan nanti mau bangun karir di luar negeri atau sebagainya, itu kita ngebantuin, oh ini harus disiapin, ada networkingnya, ada persiapan bahasanya, dan sebagainya. Nah, that's why mungkin nanti kita mau ngajak lagi Mas Hans buat join nih di acara-acara kita selanjutnya, nggak apa-apa ya Mas ya, di GAP misalnya. Yes. Yeah. Udah confirm nih teman-teman ya. Nih Mas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh ya Mas ya? Ya. Dari siapa nih Mbak? Kak Gaby deh, supaya aman taunya nanti Mas atau Mbak kan ya. Hai Mas Hans, kalau dari backgroundnya kan tadi apa nih, FIO, FIA, apa tuh? Fakultas Ilmu Administrasi. Oke, sorry. Tapi Ya, S2-nya malah LLM, Master of Laws tadi. Backgroundku ya, sendiri juga bukan ya. hukum, accounting, dan ingin ambil LLM karena mau mendalami international tax law juga kayak Mas Hans. Nah, Wow. gimana tuh Mas caranya? Karena mostly universitas yang aku mau wajib S1-nya hukum kalau mau ambil gelar LLM. Iya, Ya. gimana ya Mas ya? Benar, menarik juga. Makasih buat pertanyaannya. Tapi kalau kita bicara tentang Dutch institution, kayak most of the times they require your experience, working experience gitu. Jadi, okay, let's say you don't have a bachelor degree-nya law gitu. Tapi you have working experience, for example 5 years, 3 years, 2 years in law firm atau tax firm atau misalnya ya Big Four, mereka tetap kasih chance buat kamu untuk bisa dapetin aplikasi di university itu gitu. Jadi nggak sebatas kamu harus degree-nya Bachelor of Law gitu, enggak. Tapi bisa di support dengan misalnya working experience, terus misalnya essay gitu sih. Jadi Oke. nggak harus bachelornya di law. Oke, berarti nggak harus punya nggak harus linear, tapi at least Ya, punya pengalaman, dan karena pengalaman juga yang nanti akhirnya ngebawa kita. Biasanya kita tulis esai ya Mas ya, kalau misalkan mau apply scholarship. Dan itu karena tuh at the end of the halusinnya harus day, kuat. Gimana Mas? kalau kita bicara tentang international and European tax law, itu lebih kita belajarnya tax-nya, dan law-nya itu cuma 25% sih gitu. Oke. Ini Mbak Gaby nih ada tanggapan nggak? Bener kan ya tadi Kak Gaby ya? Kak Gaby deh, ada tanggapan nggak, Kak? Jadi kangen Indonesia ya. Jadi kangen Indonesia aku dengar suara ayam. Itu di rumah saya, Mas. Gimana Kak Gaby? Iya, Mbak Nuzu sama Mas Hans, thank you udah dijawab. Ya, jadi sebenarnya aku kan background-nya accounting dan tertarik untuk ambil international tax law. Kalau sekarang sih sendiri aku udah kerja di MNC, tapi sebelumnya aku sempat di Big Four. Terus sih karena pengen lanjutnya ke LLM itu dan abis research, mostly mereka maunya background-nya S1 accounting. Nah, tadi kan Mas Hans sendiri sempat bilang kalau misalnya mereka tuh bisa lihat kalau kita punya pengalaman di tax firm atau di law firm atau di Big Four. Apakah harus managerial level juga atau enggak sih? Karena ada juga yang beberapa yang minta kalaupun emang dari law firm, maksudnya nggak usah S1 hukum, tapi udah sampai manager gitu. Kalau menurut pengalaman saya nggak harus di managerial level ya gitu. Jadi 2 years or 3 years working experience mereka they are fine gitu. Tapi it depends on which university that you are going to apply. Karena misalnya untuk University of Amsterdam itu mereka maunya background-nya benar-benar legal. Oke. Dan mereka ada selection test-nya lagi di legal selection test gitu. Atau tax juga selection test-nya juga ada. Jadi kalau untuk Master University sih enggak. Leiden University kan udah close gara-gara ada isu dengan ownernya.
Jadi tergantung university-nya sih. Kamu apply-nya di US. Kalau US most of the time mereka maunya background-nya legal gitu. Kalau Oke. US, kalau UK sih nggak terlalu sih ya harusnya selama yang aku cari-cari. Kamu interested nih di university apa? Sebenarnya kalau waktu dulu karena banyakan maunya ke US, Iya. jadi tertarik buat ke NYU. Tapi kan karena tadi kalau misalnya harus ngambil S1-nya Bachelor Law gitu, kok kayaknya jadi nambah waktu belajar lagi gitu loh. Iya, oh iya, Terus kalau NYU memang benar, iya, aku juga pernah research, iya, background-nya kita harus legal S1-nya, jadi seperti itu. Tapi kalau kamu bicara tentang misalnya US itu lebih fokusnya ke US tax law instead of international tax oke. law. Iya, even if you learn international tax law, tapi fokus area-nya tetap ke US tax law. Dan kalau misalnya kenapa aku mikir aku harus ke Europe, karena ya mereka lebih lumayan terbuka ya dengan third country nationals. Maksudnya they want to sponsor you to get a job here if you are qualified. Jadi in terms of career, jadi lebih bagus kalau di Europe gitu. Kalau di Oke. Amerika kan agak lumayan susah ya gitu. Mas, tapi aku pengen nanya lebih jauh lagi, emang dari awal pengen ngambilnya International Tax Law atau gimana sih, Mas? Sebenarnya tujuan saya kuliah bukan untuk bukan untuk belajar sih sebenarnya, sejujur-jujurnya, karena saya pengen migrate ke Europe Bukan untuk aja belajar gitu. ya, Mas? Gimana, Iya, Mas? bukan. Ini Maaf menarik. ya Oke. nge-discourage semua orang di sini, nggak, sebenarnya purely ini kan kita sharing nih ya. Tujuan Iya. saya kuliah itu S2 pertama kabur dari pekerjaan karena udah terlalu fed up, maksudnya kayak udah terlalu capek di Big Four, kayak Di Big Four-an, deadline iya. ya. I just want to be relaxed gitu at that moment. Terus kedua adalah Relaxnya studi lagi ya, Mas ya? ya relaxnya studi lagi kan ke Europe gitu, jalan-jalan bisa dibiayai sama scholarship, itu tujuan pertama. Jadi kayak bener-bener break dari professionalism, chill. Terus habis itu ya kayak yang kedua saya pengen memang benar-benar kerja di Belanda gitu, karena Belanda itu salah satu negara yang paling advance taxation sistemnya gitu di dunia gitu. Jadi saya pengen kerja di sini juga karena emang saya jatuh cinta sama Europe sih gitu. Jadi ya apa sih caranya, gimana caranya biar bisa kerja di luar negeri gitu ya, salah satunya adalah you have to be a graduate of the local university gitu, atau misalnya international university atau top 200 university gitu. Oke, gitu. Terus habis itu kalau misalnya saya tahu juga nih, kalau kamu once you graduate from Dutch institution, you actually get a visa, like 1 year visa to find a job in the Dutch market gitu. Namanya Zoekjaar. Jadi ini salah satu penting banget nih aksesnya, kita bisa 1 tahun cari kerja di sini, terus mau kerja apapun bisa gitu. Nah, kalau kamu bagus ya kamu bakal disponsori seperti itu. Jadi ada fasilitas-fasilitas seperti ini yang membuat saya kayak, oh ya, this is how I can migrate to Europe gitu. Kalau misalnya langsung apply kerja dari Indonesia pasti nggak bakal bisa, karena kita terbatas dengan working permit dan ada salary kriterianya gitu-gitu. Ya, I don't wanna go to further details gitu. Terus habis itu kalau misalnya UK sekarang juga mempersiapkan search visa 1 tahun kayak gitu juga kayak di European Union. Jadi kalau kalian UK graduates, kalian juga punya akses untuk 1 year atau few, I don't know exactly, tapi kalian punya access to the market, then you can apply for a job. Dulunya kan enggak, tapi setelah mereka Brexit, mereka memperlakukan itu. Tapi kalau di US, tahu saya mereka juga nggak terlalu ya, maksudnya nggak terlalu ya apa ya, kayak tidak terlalu tidak ada akses untuk seperti itu gitu, kayak search visa tadi gitu. Karena at the end of the day, when you want to work in the other countries, you need visa or working permit. Otherwise, it will be so difficult gitu. Dan salah satu syaratnya adalah menjadi lulusan dari local universities di negara tersebut gitu ini ya, Mas? Ya, or top 200. Top 200. Oke, gitu Mbak Gaby. Jadi intinya bisa
apa nggak linear gitu, tapi intinya harus at Yeah. least udah ada pengalaman experience dan gimana Yeah. caranya kerja di luar negeri, ya itu at least kamu harus menjadi lulusan dari salah satu universitas lokal di sana atau 200 apa tadi universitas itu ya Mas? Top 200 ya Oh ya, top university. 200, sorry, oke. Terakhir dari kolom Oke. chat. Oke, oh ya sorry, gimana Mbak Ya. Gaby? Iya. Oke, terima kasih Mas Han sama Mbak Nuzu. Oke. Iya, Thank tapi you. kalau kamu memang mimpinya memang pengen ke US, then go for it. Mhm. Kamu bisa ngambil, for example, ya courses lagi, Bachelor in Law, then you can apply for NYU gitu. Oke Thank you so deh. much, Mas. Thank you for the encouragement. Yes. Nanti kalau mau nanya-nanya lagi bisa LinkedIn ya Mbak ya, sekaligus networking sama Mas Hans. Karena masih ada nih Mas ya. Siap. Akhirnya banyak yang nanya nih Mas, gimana kalau Mas sebelum apply dulu, networking apa aja yang mendukung Mas dapetin beasiswa Stunet dan kampusnya? Selain tadi LinkedIn. Apa pertanyaannya sekali lagi, maaf? Networking apa yang mendukung Mas dapetin beasiswa dan kampusnya? Ini balik lagi, networking apa sih Mas gitu? Networking, maksudnya networking untuk mendapatkan beasiswanya seperti itu. Gimana nih, kayaknya sih Mbak sini ya, Mbak Nami Ratu deh, ayo Mbak kita ngobrol aja deh. Ya, halo Mas. Halo Mbak. Jadi selain LinkedIn, dulu tuh kayak yang buat di essay buat memperkuat Mas ini profil yang cocok buat jadi kandidat itu apa, networking yang dipunya gitu. Kan kalau aku backgroundnya nih kebetulan dulu pernah kerja di BUMN nih 4 tahun, terus resign, terus sekarang entrepreneur udah 3 tahun, terus, tapi aku tuh kayak bingung gitu loh, kayak misalnya ada assessment networking kayak gitu, bingung untuk mau apa sih yang harus aku cantumin di essay itu gitu loh. Mungkin Mas bisa bantu. Mungkin Mas Atau bisa bantu, nanti gimana Mas? ada inspirasi yang bisa saya pakai dari Mas gitu. Inspirasi, oke. Ini untuk essay chevening gitu ya. Buat apa aja sih kayaknya. Boleh diringkas pertanyaannya tadi? Lebih ke networking untuk? Ya, lebih ke networking buat menunjukkan kita itu kayak punya profil yang kuat gitu loh. Kalau misalnya kita dapat beasiswa itu, networking kita itu udah luas gitu loh. Sebenarnya networking yang dipunya itu apa aja kayak gitu. Udah nggak sih, nggak ya? Network, oke. Ini networking pada saat background networkingnya apa aja? Maksudnya background networkingnya dari company aja atau perlu keluar company dulu? Networkingnya. Intinya networking macam apa sih yang bisa ngebantu kita buat dapetin suatu beasiswa gitu sih Mas Ki, kalau aku. Atau cukup aja kita misalnya kerja ya udah networking kita dari kerjaan itu aja, atau kita kayak perlu memperluas di luar kerjaan kayak gitu, perlu ikut organisasi kayak gitu. Oh bukan ya, oke. Gimana Jadi Mas, dapat intinya? Untuk memperkuat aplikasi di beasiswa itu, ya networking yang penting itu contohnya saya juga join salah satu non-profit organization. Non-profit organization itu namanya Yayasan Pemimpin Anak Bangsa, di mana saya di situ mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak yang kurang mampu gitu, atau drop out students, atau misalnya memang benar-benar dari low class society gitu, mereka nggak punya akses to the education. Jadi dengan kalian punya social skill experience, kalian contribute to the society gitu. Di situ sebenarnya pemberi beasiswa aware bahwa kalian itu juga aim-nya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk community services gitu. Jadi salah satu saran saya ya mungkin mengikuti social organization tadi, tapi ya main purpose-nya not only for the scholarship purpose, but to contribute to the society gitu. Nah dari situ mungkin kalian nanti bisa dihubungkan lagi dengan ada project-project lainnya, misalnya kayak Greenpeace, ataupun misalnya kayak tentang animal welfare gitu-gitu. Tapi menurut saya pribadi ya, untuk social kayak non-profit organization kayak gini tuh harus kalian milih yang inline dengan bidang kalian gitu. Contohnya kalian mau apply bidangnya pendidikan,
tapi kalian kerjanya di bidang misalnya accounting gitu. Tapi kalian pengen ambil bidangnya juga pendidikan untuk S2-nya. Jadi kalian mungkin ambil NGO-nya yang ke arah pendidikan gitu, betterment of education gitu. Jadi kayak misalnya tadi Yayasan Pemimpin Anak Bangsa, di mana kalian bisa mengajar orang-orang seperti itu yang kurang mampu. Itu sih lebih ke networking-nya. I don't really get it, kayak maksudnya networking, karena konteks saya itu bicara tentang networking nggak for scholarship purposes ya, kayak networking for ya looking for a job or build your connection with people. Tapi kalau in terms of scholarship, networking itu it doesn't really necessarily as one of the options that you can get a scholarship. Jadi itu nggak, menurut saya nggak menjadi patokan untuk mendapatkan scholarship gitu. Atau correct me if I'm wrong. Jadi kayak kontribusi kita gitu ya. Yes. Sebenarnya kalau kita bicara beasiswa itu indikatornya banyak, nggak hanya kontribusi aja, nggak hanya achievement aja. Tapi kalau saya sendiri dari pengalaman pribadi saya ya aim-nya kerja di Big Four, itu kan namanya besar. Terus aim-nya juga, misalnya saya punya high performance gitu, ada kan setiap tahun ada annual review, dan kalian dapat high performance certificate gitu. Nah, saya bertujuan untuk mengumpulkan itu. Terus habis itu saya juga ikut kegiatan-kegiatan CSR-nya dari company, misalnya jadi project officer untuk CSR-nya gitu, misalnya corporate social responsibility, misalnya visit anak-anak di Jakarta Utara yang kurang mampu dan memberikan misalnya education di sana gitu. Itu sebenarnya kualifikasi yang dilihat dari mereka ya gitu. Jadi kalau saya nangkap pertanyaannya kayak networking, apakah networking mempengaruhi untuk scholarship application? Kayaknya enggak. Menurut saya sih enggak. Karena ya yang dilihat dari aplikasi beasiswa itu sebenarnya dari kualitas diri kamu gitu, dan juga tapi kembali lagi ke jenis beasiswanya. Jadi makanya saya pengen tahu juga ini beasiswanya mau apply apa. Kalau Chevening itu baru yang dia pengen networkingnya kayak apa sih yang membuat kamu develop dengan kriteria networking ini gitu. Jadi kalau boleh tahu Mbak Namira tuh pengen aplikasi beasiswa apa ya? Gimana, Sorry ya, Mbak? agak confusing gitu. Jadi mungkin lebih kita kerucutin aja, Mbak pengen beasiswa apa gitu. Kriterianya apa gitu. Kalau dalam waktu terdekat sih LPDP yang kewirausahaan, Mas. Oke, itu kan tapi juga perlu ada networking juga kan. Kayak gitu. Tapi gini, pertanyaan saya adalah, kalau kamu punya networking yang bagus, emang itu mempengaruhi kamu mendapatkan beasiswa ya? Ya enggak juga sih. Iya, jadi cuman kayak memperkuat profil kita aja mungkin ya, kayak aku iya, mungkin ngeliatnya Iya, mungkin pertanyaannya dari lebih memperkuat profil ya, instead of networking. Karena saya juga networking bingung, karena kayak misalnya kayak saya punya temen di misalnya Novik Neso, dan dia ngurusin tentang Stunet, tapi bukan berarti jadi aplikasi saya bisa diterima karena saya punya teman dengan dia kan. That's the concept of networking that I know, kayak ketika kita punya teman ya pasti ada benefit yang bisa dikasih gitu. Tapi mungkin kalau untuk pertanyaannya tadi, profil gimana memperkuat profilnya, mungkin ya tadi yang bisa saya udah kasih tahu, misalnya working experience, kerja di tempat yang bagus, terus achievement during your work gitu, terus dilihat nggak karirnya progresif atau enggak, terus jangan masa udah 5 tahun tetap aja staff gitu, harusnya ada career development dia, misalnya for example being a senior staff gitu. Lalu kontribusinya juga untuk society seperti apa, itu dilihat banget. Misalnya contohnya ikut organisasi tapi yang inline dengan bidang kalian, mengajar, misalnya anak-anak yang kurang mampu, misalnya mengajar tentang ekonomi kan inline dengan bidang kalian gitu, itu salah satu hal yang bagus juga. Lalu menurut saya hal yang paling penting juga language skills, itu dilihat banget dari beasiswa. So for example, kalau kalian apply buat French scholarship, pasti bahasa Prancis juga benar-benar dilihatin banget kan, kalian bisa apply for the university kalau misalnya level bahasa Prancis kalian seperti ini gitu. Oke deh. Makasih Mas. Iya Mbak Dini, berarti intinya networking penting, tapi masih ada hal yang lain yang lebih penting dan
kontribusi kita lebih penting ya Mas, maksudnya untuk sekitar kita. Kayak kira-kira ini Ya, masih banyak banget pertanyaan Mas, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Coba aku ya. pilih dulu. Sorry ya, tadi agak bingung karena memang bener kayak konsep networking aku tuh kayaknya beda interpretasinya dengan setiap individual mungkin ya. Oke. Mbak Dini kali ya. Jadi dia background-nya pajak juga Mas. Nah, tapi sekarang udah nggak kerja lagi. Udah pernah punya pengalaman kerja, tapi abis itu nikah. Dan sekarang mau ngejar S2 lagi karena mau jadi dosen. Nah, itu bagusnya ambil teks lagi atau finance, karena teks di sini dan di luar itu kan beda. Kurang lebih seperti itulah ya. Gimana? Dia nanya, saya bagusnya ngambil teks atau finance. Gimana ya, Mas? Harusnya diserahkan ke yang milih ya, harusnya gimana, Mas? Ya, Atau jadi Mbak Dini, ini sambil ngobrol yuk. ya, Apa Mas, lanjut jawab dulu, silakan Mas Hans. Ya, dulu aja, Mas. ya sebenarnya kalau misalnya tergantung passionnya lagi sih, balik lagi lebih ke arah teks atau finance. Kalau misalnya udah punya background teks, mungkin lebih baik inline kita ambil teks lagi gitu. Even if ada perbedaan antara teks A dengan teks B, tapi kan kita bisa ngajar juga misalnya jadi international tax area gitu. Nggak harus domestic tax. Tapi menurut aku leverage-nya jauh lebih bagus karena sebagai misalnya sebagai tax practitioner, kita kan nggak harus tahu tentang Indonesia aja, tapi kita harus tahu juga tentang international context itu seperti apa. Jadi if I were you, I will definitely choose tax. Tapi kalau kamu punya ketertarikan di bidang finance untuk menambah exposure lagi dan mungkin di Indonesia untuk menjadi dosen finance lebih banyak lowongannya gitu, then you can go for finance gitu. Jadi it depends on your passion and then your aim, seperti itu. Kalau aku bisa saran sih selalu aja inline dengan bidang-bidang sebelumnya gitu. Jadi to make us to be more expert gitu. Kalau kita pindah-pindah jalur kan agak lumayan takes time to adjust, you know, like the context. And then if you consider like if you spend this time only for text, then you can become focused on that. Then your technical knowledge will be improved. And then yeah, you can become an expert for that gitu. Tapi kalau misalnya kalau kendalanya tentang local text versus international text, harusnya sih di mana-mana teksnya konsepnya sama aja, cuma tetap ada variasi gitu. Jadi once you become a lecturer, you can give a context kayak misalnya, treatment of instrumen A di negara A seperti ini, tapi kalau di Indonesia seperti ini. Jadi kalau ada konflik seperti ini, kalian harus go to the text treaty, then you can see how the treatment goes gitu. Okay. Malah menurut aku yang perlu digarisbawahi di sini juga adalah, jadi dia tuh udah pernah kerja di background pajak, terus sempat ada off-nya dulu karena nikah gitu Mas. Nah itu gimana, kalau pertanyaan dari aku ya Mbak Dini, itu buat Mas gimana sih kemungkinannya, kayak dia kan udah off dulu nih karena nikah. Nah itu apakah kemungkinan untuk dapat beasiswanya justru kayaknya terhambat? Ini pertanyaannya konteksnya selalu untuk beasiswa ya? Okay. Kebetulan pertanyaannya beasiswa, tapi di bawah di sini masih banyak pertanyaan terkait karir juga sih. Jadi pengen S2 di luar negeri gitu? Atau pengen gimana Mbak Dini? Beasiswa? Iya. Halo Mas. Jadi maksudnya tadi background-nya tax, terus stop, terus habis itu mau apply beasiswa, tapi jurusannya khusus untuk finance gitu. Iya, jadi saya kan emang pajak juga sama kan ya, fiskal. Terus lulus, ya mau S2 sih udah dari lama, dari 2014, cuma dulu orang tua nggak bolehin lah ya. Terus nikah belum kerja lagi. Nah, maksudnya kalau misalnya kita mau apply beasiswa lagi nggak kerja tuh, kira-kira chance kesempatan dapatnya tuh gimana ya? Apa sebenarnya ngaruh apa enggak gitu lah. Terus sama jurusannya sih, tadi saya cuma ngambil pajak lagi, international tax lagi di Melbourne. Cuma ya kan niatnya mau S2 menjadi dosen, apa nanti tadi kan karena beda teks di sana dengan di sini gimana gitu loh. Gitu Mas, makasih. Sebentar sebelum dijawab ya Mas, ini karena 427 kita boleh minta agak extend sedikit. Gimana Mas Hans? Boleh. Kita konfirmasi dulu, takutnya Mas Hans ada kegiatan lain sebagai 10 menit mungkin ya Mas ya? Boleh, ya sebenarnya santai aja sih.
Karena saya nggak pernah di posisi Mbak, saya juga nggak tahu sih ya. Sejujur-jujurnya saya kayak kalau udah lama, misalnya gara-gara udah menikah dan tidak bekerja sih, harusnya apply aja buat scholarship. It's not an issue gitu. Atau Oke. kamu bisa bilang bahwa during this period you do your own entrepreneurship. Contohnya misalnya buka online shop atau apa gitu. Jadi jangan dibiarin kosong gitu. Harus Apapun yang mendukung dibuat, ya Mas ya. ya harus dibuat Oke. aktivitinya seperti Seminar-seminar gitu apa ya. gitu. Iya. Iya. Ya, saya selalu isi Tapi waktu ini sih. emang sebenarnya aku nggak pengen mengajari untuk bohong ya. Tapi maksudnya kayak kadang we have to be smart in our application gitu. Maksudnya Oke. don't be too polos gitu, don't be too innocent gitu. Sometimes kayak it's about wording sih kayak gitu. Jadi how you can exaggerate your profile. Misalnya kalau misalnya kalian dapat performance review dari kantor kalian misalnya good gitu, bilang aja one of the best performers. Oke. One of, Gitu. benar kan ya Mas ya? Yeah, one of the best performers, right? Ada lagi yang lebih bagus, tapi saya juga bagus gitu ya. Yeah, cuma Oke. kayak it's you know like it's only about the wording gitu. Jadi That's right. misalnya aku bilang, misalnya dari 40 orang yang kuliah di perpajakan Universitas Indonesia, saya sebenarnya misalnya ranking 10. Tapi saya sebenarnya ranking 12. Tapi saya bilangnya saya top 10 gitu. Iya. Pasti puluhan sih, benar sih. Iya. 10 tambah 2 benar sih. Ya maksudnya top 10 aja gitu. Jadi Iya. itu sebenarnya permainan di ini, tapi it doesn't necessarily mean that you lie gitu. Jangan yang kayak bener-bener totally different gitu. Misalnya misalnya IPK saya misalnya 3,5 itu kategorinya di UI good gitu. Tapi kan 3,5 in terms of standard kita di mana-mana kan itu kayak udah excellent lah ya. 3,5 IPK. Ya udah tulis aja excellent gitu. Jadi kayak nah, kembali lagi ke Mbak, kayak misalnya tidak ada pengalaman kerja ya mungkin kalian misalnya ya tadi kayak saya bilang misalnya dengan oke, saya mengadakan kegiatan untuk scholarship discussion with people gitu. Terus kayak saya nge-initiate hal-hal ini, coaching dan lain-lain gitu. Tapi memang maksudnya dilakukan sebetulnya seperti itu. Atau misalnya kayak kalau emang nggak ada yang dilakukan selama ini, mungkin bisa dibilang kayak iya. Adalah Mas pasti. Ya pasti. Sih soalnya tapi nggak kerja kantoran aja gitu sejak 2018 lah. Ya tetap ditulis aja tapi di-exaggerate aja kata-katanya gitu. Iya, di kata-katanya harus di-relate juga dengan jurusannya gitu. Jadi misalnya kayak gitu. Oke, mungkin pajak apa gitu ya. Mungkin aku agak potong buat Mbak Diah ya, karena ini pertanyaan masih banyak dan waktu kita semakin mendekati habis. Makanya that's why buat essay itu nggak gampang Mbak Diah, karena itu tadi benar, penulisan kata-kata it's really important kayak gitu. Gimana menjual diri kita dalam tanda kutip yang bagus kayak gitu. That's why kalau Mbak Diah butuh bantuan bisa ke Transformi. Ini nggak apa-apa sekaligus promosi. Karena gini deh Mas, karena dikit masih banyak yang nanya, gimana kalau Mas Hans saja yang pilih, kira-kira yang mana yang mau dijawab? Bisa kelihatan kan ya Mas ya pertanyaannya? Ada dari Halo Kak Hans, izin bertanya, saya backgroundnya akuntansi. Kalau misalnya kerja di perusahaan konsultan pajak gitu dan ambil brevet pajak, apakah itu ada kesempatan bisa untuk mendaftar di jurusan seperti Hans? Terima kasih sebelumnya Kak. Oke, itu dari siapa tadi? Dari Fariza bukan Mas? Dari Dea Setiawan. Oh, dia yang paling bawah ya, oke. Kok harus ke atas ya, sorry. Soalnya di atas masih banyak yang belum kita jawab, makanya Mas silahkan pilih. Tapi ya udah, Mbak Dea, berarti gimana tuh Mas Hans? Saya sama sih Mas kayak yang tadi ya. Dia background akuntansi, terus tapi kerjanya di konsultan pajak dan ambil brevet pajak. Apakah ada kesempatan? Oh, dia udah kerja di konsultan pajak katanya. Di brevet. Ya gimana Mbak Dea? Belum Kak, maksudnya misalnya kita kerjanya di konsultan pajak.
Saya masih semester 3 sebenarnya. Aku Oh, lebih semester. mending, maaf ya, tapi jujur aku udah lama banget kayak nggak ngelihat tulisan kayak gini kecil-kecil dan maksudnya nggak ngerti dalam konteks bahasa Indonesia seperti apa. Jadi mungkin Oke. lebih enak kalau ngobrol aja gitu. Pertanyaannya si Dea tadi apa gitu. Oh iya, maksudnya gini Kak, kalau misalkan saya kan background-nya akuntansi ya. Terus misalnya nanti setelah lulus mau kerja, misalnya dapetnya di konsulat pajak dan sambil itu ambil brevet pajak. Ya. Nah itu ada kesempatan gak sih untuk daftar jurusan seperti Kakak gitu? Soalnya kan Of kalau course, akuntansi of tidak course. terlalu mendalam soal pajak ya. Yeah, of course. Jadi as long as you have working experience, then you can apply. Jadi nggak Oke. harus punya background accounting gitu. Dan biasanya ketika kamu dan biasanya di jurusan aku tuh ketika kamu udah belajar accounting, mereka tahu bahwa salah satu komponen dari accounting itu adalah perpajakan. Of course, still relevant. Apalagi kamu udah kerja di konsultan pajak, misalnya nanti going forward, terus kamu punya brevet, I think it's a really good one. Jadi ya, you still have a chance to apply for that. Gitu. Bagus banget Mbak Dea, udah rencana nih dari sekarang nih, walaupun masih semester 3 akuntansi, lulus harus ngejar apa supaya nanti S2-nya aku udah jauh banget, keren banget. Oke, ini Iya, Kak. supaya ngatasnya kebagian lagi ya Mas, kita agak cepet. Mas, Makasih ini, ya Kak Hans dan Kak Nuzul. iya, semangat juga. Dea berarti kita panggilnya. Iya. Gini Mas, dulu seeking job di Belanda itu work experience-nya mostly harus berapa tahun sih Mas? Terlepas dari requirement tiap company pasti beda-beda. Dari Kak Nurudin nih. Ada minimal apa sih namanya, minimal working experience-nya harus 2 tahun atau gimana? Iya, minimal working experience-nya 2 tahun. Kalau itu bener, recommended 1 bab banget. padahal. Ya, 2 tahun biasa. Terus habis itu ya lebih ke language skills, maksudnya the way how you can explain something in a context gitu, mengerti, dan juga sebenarnya nama perusahaan yang kamu kerja sebelumnya gitu. Oke. Semoga menjawab ya Kak Nurudin. Kayaknya Working experience 2 years are enough, tapi menurut aku semakin banyak lagi working experience-nya semakin gampang, maksudnya semakin tinggi chance-nya untuk di-hire gitu, karena itu menunjukkan kamu semakin expert kan gitu. Oke. Ini tadi ada yang ini sih, apa namanya, raise hands, tapi aku lupa karena sekarang udah, oh ini masih ada kok. Siapa ini? Andi. Gimana Kak Andi? Nunggu waktunya masih ada? Oke, terima kasih Mbak Nurul, kita ketemu lagi nih. Oh iya. Sorry agak telat tadi, nggak ngikutin dari awal. Sebenarnya udah ini banget sih, cuman telat. Mungkin gini Mas, sebelumnya kan saya udah kerja di salah satu instansi pemerintah di Indonesia nih. Cuman yang jadi masalahnya itu nggak sesuai passion. Nah sekarang itu galaunya itu lagi nyari beasiswa untuk jadi, maksudnya rencana ambil S2 research, terus apa ya rencananya pengen berkarir di luar juga. Nah kalau yang dari beasiswa apa tuh tadi, Stunet ya Mas ya? Ya. Bagaimana cara pronounce-nya? Itu ada memungkinkan nggak sih untuk ambil master by research di Belanda atau gimana? Dan apakah dengan beasiswa itu kita harus kembali ke misalnya ke Indonesia dulu atau gimana? Karena kalau misalnya ambil PDP kan harus mengabdi dulu tuh ke Indonesia dan harus balik, dan baliknya itu bingung mau ngapain. Nah rencananya itu emang pengen berkarir di luar juga sih Mas gitu. Ya. Paling Sorry, itu aja Mas. Jurusannya yang mau diambil Andi tadi apa jurusannya? Master by research, sistem pengantaran obat. Mau jadi ini sih Mas, maksudnya pengen jadi researcher gitu loh di bidang farmasi dan pokoknya yang berhubungan dengan kedokteran gitu sih. Oke. Jadi kalau untuk jurusan, jadi gini, tadi kan kita udah diskusi sebenarnya untuk Stunet itu sekarang ada perubahan lagi. Sekarang ada namanya Stunet LPDP Scholarship, something like that. Terus ada jurusan-jurusannya yang bisa apa aja. Mungkin Mas bisa lihat di websitenya, karena saya kurang ingat juga ya jurusan-jurusannya ada apa aja ya. Coba saya lihat nih, saya kebetulan lagi buka. Ya, jadi dia misalnya for example Erasmus University ada apa aja, MSc in Maritime Economics and Logistics. Terus misalnya Delft Institute Environmental Planning and Management, bla bla bla. Jadi saya sih mungkin Mas lebih bagus mungkin coba lihat aja di sini apakah ada
jurusan yang mengcover, apakah STUNET mengcover jurusan yang Mas mau. Oke. Seperti itu. Dan untuk career opportunity biasanya di bidang kesehatan di sini lebih ke, to be honest, agak susah karena you have to know the Dutch gitu, bahasa Belanda gitu. Karena misalnya bicara tentang kesehatan kan berhubungan dengan lokalnya langsung, atau misalnya dengan enggak sih Mas, maksudnya yang researchernya di bagian lab gitu sih. Bukan ke langsung pelayanan kesehatannya langsung. Oke. Kalau researcher mungkin PhD atau apa seperti itu, ya harusnya ya bisa lumayan lebih banyak gitu opportunity. Tapi kalau untuk beasiswanya saya kurang tahu ya, jadi mungkin bisa dilihat di linknya tadi. Saya coba ya. Ini lagi nyari beasiswa sih Mas yang nggak mengharuskan kembali ke Indonesia dulu gitu loh. Tapi nggak tahu juga ya kalau misalnya sekarang harus sudah balik ke Indonesia atau enggak, tapi zaman saya nggak harus balik, cuma karena sekarang itu udah ada dikti LPDP Student Joint Scholarship, harusnya sih mungkin ada obligation ya. Go back to your own country. Tapi kalau if I were you, I would definitely, I don't have to rely on scholarship, mungkin bisa cari pinjaman aja, misalnya ke bank. Loan ya, kan biasanya university siapin loan gitu, jadi go for it. Itu kayak gambling sih sebenarnya, tapi ya once you graduate you have to find a job, then you can pay for the installment gitu. Jadi banyak teman-teman juga yang mereka nggak dapat beasiswa tapi mereka ngambil loan, dan untuk student kan interestnya nggak setinggi untuk umum ya. Tapi loannya ini harus di-assess sama university juga gitu. Jadi it depends on the university itself juga gitu. Dan akhirnya pada lulus, terus mereka kerja di sini cuma setahun aja udah bisa bayar loannya semuanya gitu. Oh ya. Oke. Dan ada beberapa Udah universitas lama, Mas, di mana, Mas? juga yang ngasih beasiswa ya Mas ya? Iya, ada beberapa university yang ngasih beasiswa langsung, cuma the thing is you have to compete with the other nationalities gitu. Oke. Jadi Mas nggak hanya Andi, Indonesia doang, tapi dari negara-negara lain gitu. Oke, siap. Mas Andi, tenang aja, nanti kita juga akan update lagi terkait yang tadi ya, STUNET LPDP Dikti itu apakah persyaratan harus kembali ke Indonesia-nya itu udah pasti atau belum. Nanti tenang aja, kita akan ada event-eventnya lagi. Jadi make sure ikut lagi ya Mas ya. Oke, Mas Andi, karena udah lebih dari yang seharusnya nih, mau nanya ke Mas Hans, what's next Mas? Mau balik ke Mas? Atau mau stay di Belanda? For now sih short term purposes masih pengen stay di Belanda, tapi long term definitely go back to Indonesia, karena ya seindah-indahnya rumput tetangga lebih indah rumput sendiri ya. Oke deh. Apa ya, last message juga, karena insya Allah nanti kita ketemu lagi sama Mas Hans, tapi mungkin pesan untuk teman-teman Transformi yang hadir hari ini atau yang nanti akan nonton acara ini, gimana Mas terkait tema yang kita bawakan hari ini? Cuma saya agak bingung ya hari ini, kayak ternyata banyak tentang scholarship gitu. Jadi kayak scholarship itu kan maksudnya kayak banyak perbedaan dari tahun ke tahun update-nya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya bicara tentang scholarship tadinya, kalau memang pada interested tahu tentang scholarship, coba research dulu. Pastikan jurusan kalian itu ada di list beasiswanya, karena most of the time it's changing over the time gitu selalu. Jadi pastikan jurusannya ada di situ. Yang kedua adalah pastikan kriteria-kriterianya terpenuhi juga gitu. Contohnya misalnya kalian harus berumur 30 tahun maksimal seperti itu. Jadi hal-hal kecil itu perlu untuk diperhatikan gitu. Oke, buat teman-teman. Tapi kalau berbicara untuk membicarakan tentang pekerjaan, of course, once you graduate, ya gimana caranya untuk how to nail the job, itu biasanya kalian harus punya networking yang sangat kuat gitu. Karena kita tinggal bukan di Indonesia kan, karena kalau di Indonesia misalnya kita punya kenalan dan mereka kenalan yang juga ngerti background tentang kita dan mereka merasa kita bagus, ya mereka bisa refer aja. Di sini enggak, itu harus extra work. You have to explain who you really are, what is your background, what is your achievement, and then show them that you are worth it
untuk diperjuangkan gitu. Oke, good words untuk closing kita. You have to experience who you are. Cari diri Yeah. kita dulu sebelum kita tahu kita mau apa, karena itu penting ya Mas ya, untuk kenali Yeah. diri kita sendiri dulu. So anyway, teman-teman terima kasih banyak banget yang udah stay. Iya sama-sama Mbak Mustika yang udah stay sampai selesai hari ini. Makasih Mas Hans udah ngasih ekstra waktu buat saya dan teman-teman Transformi. Kita ketemu lagi insya Allah di Transformi episode selanjutnya dan juga event-event Transformi lainnya. Mas Han terima kasih, teman-teman juga terima kasih. Kita tutup acara hari ini ya Mas ya. Terima Sebentar kasih. kita matikan dulu record.